Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita telah membahas tentang isim isyarah untuk kata yang berjumlah satu dan dua. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan isim isyarah atau kata tunjuk untuk kata yang berjumlah tiga atau lebih. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, kita dulu harus tahu bagaimana caranya menjadikan kata yang berjumlah satu menjadi kata yang berjumlah tiga atau lebih, atau disebut juga dalam bahasa Arab sebagai al-jam'u. Al-jam'u atau kata jamak, kata yang berjumlah tiga atau lebih. Nah, al-jam'u dalam bahasa Arab itu terbagi atas tiga jenis. Pertama, al-mudzakkar as-salim. Al-mudzakkar as-salim. Kemudian yang kedua, al-muannats as-salim. Kemudian yang terakhir ada jamut taksir atau taksir. Ada pertama ada jamul mudzakkar as-salim, jamul muannats as-salim, kemudian terakhir ada jamu at-taksir. Teman-teman, kalau Subhanahu wa taala, kita dulu bahas tentang jamul mudzakkar as-salim. Yang harus kita ketahui dari jamul mudzakkar as-salim adalah dia berasal dari isim yang sifatnya mudzakkar. Dia berasal dari isim mudzakkar. Jadi tidak bisa kalau isimnya itu sifat awalnya adalah muannats ketika berjumlah satu, kemudian kita jadikan sebagai jamul mudzakkar salim, tidak bisa. Sifatnya harus berasal dari isim mudzakkar. Kemudian yang kedua, dia itu hanya bisa untuk yang berakal. Al-aqil. Dia hanya bisa untuk yang berakal. Misalnya guru, misalnya arsitek, mahasiswa. Nah, itu semuanya berakal. Makanya dia masuk dalam kategori al-mudzakkar as-salim. Adapun yang seperti hewan atau buku, kata benda mati, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai jam'u al-mudzakkar as-salim karena dia hanya berlaku untuk yang berakal. Kemudian kita masuk pada al-muannas as-salim. Al-muannas as-salim kita telah katakan bahwa dia berasal dari ismun muannatsun. Dia berasal dari isim yang sifatnya muannas. Jadi misalnya ada kata ketika berjumlah satu, dia adalah isim muannats, maka dia bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar al-muannats as-salim. Kemudian yang kedua, dia juga harus berakal. Dia harus berakal seperti mahasiswi, guru perempuan, arsitek perempuan, maka dia bisa masuk untuk bisa dijadikan sebagai jam'u al-muannats as-salim. Nah, adapun jam'ut taksir, dia bisa berasal dari ismun mudzakkar wa muannats. Jadi dia bisa berasal dari isim mudzakkar, isim muannas. Kemudian yang kedua, dia bisa benda mati, ghairu aqil. Dia bisa berasal dari benda mati seperti pohon atau seperti buku, dia bisa menjadi jamut taksir. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa yang berakal. Dia bisa yang berakal. Seperti misalnya ada tiga pemuda, dia bisa asalnya satu dijadikan menjadi tiga atau lebih. Ini adalah ciri-ciri dari ketiga jamak tersebut. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang rumusnya. Jamul mudzakkar as-salim, rumusnya yang pertama adalah wa dan nun, atau bisa juga ya dan nun. Kemudian muannats as-salim, dia rumusnya alif
kemudian ta, entah itu tun atau entah dia tin. Kemudian jamu taksir, maka dia sama sekali tidak memiliki rumus. Dia sama sekali tidak memiliki rumus sehingga harus dihafal. Beda dengan jam'ul mudzakkar as-salim dan jam'u al-muannats as-salim, karena keduanya punya rumus, maka kita hanya perlu tahu apa rumusnya. Kemudian kita bisa menjadikan kata yang awalnya berjumlah satu menjadi berjumlah 3 atau lebih. Adapun jam'u al-mudzakkar as-salim jam'u at-taksir, maka dia perlu dihafal. Dan ini adalah catatan atau poin penting dari ketiga jama' ini. Kita mengambil contoh. Misalnya kita ambil contoh dari al-mudzakkar as-salim. Kita telah katakan bahwa jam'ul al-mudzakkar as-salim dia harus berasal dari isim mudzakkar dan dia harus berakal. Contohnya kita ambil muallim. Muallimun artinya seorang guru laki-laki, artinya dia satu orang guru laki-laki. Kita lihat apa rumusnya. Apa rumus dari jam'u al-mudzakkar salim? Rumus adalah wa dan nun, atau kadang ya dan nun, tergantung dari penyebab apa yang menjadikannya wa dan nun dan apa yang menjadikannya ya dan nun. Namun pada asalnya yang dipakai adalah rumus yang pertama, yaitu wa dan nun. Maka bagaimana cara mengubahnya? Dari satu guru laki-laki menjadi 3 guru laki-laki, maka cukup menambahkan wa dan nun di akhir kata dari kata muallim. Dari kata muallimun menjadi muallimuna. Dari kata muallim menjadi muallimuna. Nah, mana rumusnya? Rumusnya adalah wa dan nun. Dan catatan penting teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dari kata muallimun itu akhirannya adalah tanwin. Kemudian ketika ditambahkan dengan wa dan nun, ditambahkan rumus jam'ul mudzakkar salim, maka yang asalnya tanwin menjadi tidak tanwin, menjadi cukup mu. Jadi bukan mun, bukan muallimun. Nah, bukan, tapi muallimuna. Ini adalah contoh dari jam'u al-mudzakkar as-salim. Kemudian kita masuk ke contoh jam'u al-muannats as-salim. Maka kita katakan ini adalah rumusnya, alif dan ta, entah itu berakhiran tun dan entah itu berakhiran tin. Namun pada asalnya kita pakai yang berakhiran tun, karena berakhiran tin itu ada penyebabnya. Namun pada asalnya dia berakhiran tun. Kita ambil contohnya seorang guru perempuan menjadi muallimatun. Muallimatun. Ini artinya guru perempuan, satu guru perempuan. Gimana caranya mengubah dari satu guru perempuan menjadi 3 guru perempuan atau lebih? Maka cukup menambahkan alif dan ta di akhir kata muallimatun. Dari muallimatun menjadi muallimatun. Muallimatun, dan ini adalah rumusnya. Nah, catatan penting dari jam'ul mudzakkar jam'ul muannats as-salim adalah ketika kata jam'ul muannats as-salim yang asalnya itu adalah berjumlah 1, besarnya muallimatun, satu guru perempuan, dia berakhiran ta marbuto. Ada akhiran ta marbuto sebelum dimasuki alif dan ta maftuhah. Namun ketika dimasuki rumus jam'ul muannats as-salim yaitu alif dan ta, maka ta marbutonya itu dihapus, diganti menjadi alif dan ta. Makanya ketika diubah jadi dari muallimatun menjadi muallimatun, jadi ta marbutonya dihapus. Kita tidak bisa mengatakan muallimatatun, tidak, karena ta marbutonya dihapus. Nah, ini contoh dari jam'u al-muannats as-salim. Jadi semuanya harus berakal, seperti guru, arsitek, atau misalnya pekerja laki-laki, pekerja perempuan. Nah, ini masuk dalam kategori jam'ul mudzakkar salim atau jam'ul muannats as-salim karena berakal. Kemudian kita masuk jam'ut taksir. Kita telah sebutkan bahwa
Jamu taksir itu bisa berasal dari isim mudzakkar dan isim muannats. Contohnya kita ambil dari isim mudzakkar, kitabun. Kitabun. Kitabun artinya satu buku. Bagaimana cara mengubah menjadi 3 buku? Maka menjadi kutubun. Menjadi kutubun. Kutubun. Ini dari isim mudzakkar. Bagaimana dengan isim muannats? Misalnya kita ambil syajaratun. Syajaratun. Ketika dua menjadi isim at-taksir, maka menjadi asjarun. Asjarun. Pohon, satu pohon menjadi 3 pohon, atau bisa artinya 4 pohon, 5 pohon, dan seterusnya. Ini berasal dari isim. Ini berasal dari isim. Ini isim mudzakkar, ini isim muannats. Kemudian yang kedua, ghairu aqil. Dia bisa berasal dari yang tidak berakal, seperti hewan. Kita ambil contohnya kalbun. Kalbun artinya anjing, satu ekor anjing. Bagaimana caranya mengubah dari satu ekor anjing menjadi 3 ekor anjing? Maka menjadi kilabun. Kilabun. Nah, ini dia yang tidak berakal. Anjing atau hewan itu tidak berakal, makanya dia menggunakan penggunaan jamu at-taksir. Kemudian yang terakhir, dia bisa berakal. Contohnya rojulun. Rojulun artinya satu orang pemuda. Ketika ingin kita ubah menjadi 3 orang pemuda atau lebih, maka dia menjadi rijalun. Menjadi rijalun. Dari kata satu orang pemuda menjadi 3 orang pemuda, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala, catatan penting dari jamu taksir adalah ketika ada kata yang berakal seperti misalnya rojulun dan sebagainya. Rojul ini adalah berakal. Artinya dia bisa juga menjadi jamu'ul mudzakkar as-salim karena asalnya adalah isim mudzakkar. Namun dalam bahasa Arab, ketika ada kata yang berakal dan memiliki jamu taksir, maka kita tidak perlu menggunakan rumus jam'ul mudzakkar as-salim atau jamu muannats as-salim. Karena ketika ada kata yang berakal dan dia memiliki jamak taksir, maka dia menggunakan jamu at-taksir. Namun kalau tidak memiliki, maka kita kembali pada kedua jamak ini, entah itu jamul mudzakkar as-salim atau jamu muannats as-salim. Jadi teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, jamu taksir itu bisa untuk isim mudzakkar dan isim muannats, bisa untuk yang tidak berakal dan bisa untuk yang berakal. Nah, untuk masuk pada contoh penggunaan kata tunjuk untuk jamak atau kata yang berjumlah 3 atau lebih, insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.